Ketika Adam turun dari surga, Al-Quran tidak menyebutkan di mana dia mendarat. Tidak ada koordinat, tidak ada nama kota, tidak ada petunjuk arah. Hanya satu manusia, seorang diri, di sebuah bumi yang belum pernah dijejaki kaki manusia sebelumnya. Bumi yang luas, asing, dan sunyi. Dan yang lebih mengejutkan dari itu semua, Hawa tidak turun di tempat yang sama. Dua manusia pertama di bumi, terpisah, tidak tahu di mana satu sama lain berada. Tidak ada cara untuk berkomunikasi, tidak ada peta, tidak ada jalan. Hanya bumi yang membentang tanpa batas ke segala arah. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Kehidupan setelah surga, hari pertama di bumi, dan perjalanan pertama yang pernah dilakukan manusia. Mari kita mulai dari apa yang Al-Quran katakan. Surah Al-Baqarah ayat 36. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah terlarang. Turunlah kamu sekalian. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Perhatikan satu kata, turunlah kamu sekalian. Dalam bahasa Arab, kata yang digunakan adalah ihbitu, bentuk jamak yang mencakup Adam, Hawa, dan Iblis. Ketiganya turun. Tapi Al-Quran tidak mengatakan mereka turun bersama ke tempat yang sama. Dan disinilah riwayat para ulama menjadi sangat menarik. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengumpulkan berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in tentang di mana Adam mendarat. Riwayat yang paling banyak disebutkan mengatakan bahwa Adam mendarat di sebuah wilayah di India, di sebuah gunung, yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Gunung Sarandip, yang hari ini kita kenal sebagai Sri Lanka. Ada juga riwayat yang menyebut wilayah Hindustan secara umum, daratan India dan sekitarnya. Mengapa India? Riwayat-riwayat ini menggambarkan bahwa tempat Adam mendarat adalah wilayah yang tinggi, berbukit dan subur. Dan ada detail yang sangat menarik dalam beberapa riwayat. Adam membawa serta bibit-bibit tanaman dari surga ketika turun. Benih-benih yang kemudian menjadi asal-usul berbagai tanaman yang kita kenal hari ini. Sementara itu, Hawa mendarat di tempat yang berbeda. Riwayat yang paling banyak disebutkan para ulama menyebutkan bahwa Hawa mendarat di wilayah Jeddah. Nama Jeddah sendiri dalam bahasa Arab berkaitan dengan kata Jaddah, yang berarti nenek atau leluhur perempuan. Sebagian ulama menghubungkan nama kota ini dengan Hawa, sebagai ibu dari seluruh manusia. Meskipun ini adalah riwayat yang perlu diterima dengan hati-hati karena tidak semua ulama menyepakatinya, namun ia menjadi salah satu riwayat yang paling sering disebutkan dalam kitab-kitab tafsir klasik. Dan Iblis, riwayat menyebutkan, Iblis turun di wilayah yang berbeda lagi. Ada yang menyebut di lautan, ada yang menyebut di daratan tertentu. Yang pasti, sejak saat itu Iblis memulai misinya yang sudah dia nyatakan di hadapan Allah, menggoda keturunan Adam sampai hari kiamat. Sekarang bayangkan posisi Adam. Dia berdiri di sebuah bukit di bumi yang asing. Udara berbeda dari surga. Gravitasi terasa berbeda. Tidak ada sungai-sungai surga yang mengalir jernih. Tidak ada buah-buahan yang langsung bisa dipetik. Dan yang paling berat, Hawa tidak ada di sisinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adam merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kesepian, dan disinilah satu pelajaran yang sangat dalam tersimpan. Allah tidak langsung mempertemukan Adam dan Hawa begitu mereka turun. Ada jarak, ada waktu, ada perjalanan yang harus dilalui. Seolah Allah ingin Adam merasakan bahwa bumi ini adalah tempat di mana segala sesuatu harus dicari, diperjuangkan, dan ditempuh. Berbeda dengan surga, di mana segala sesuatu tersedia begitu saja. Riwayat menyebutkan bahwa Adam dan Hawa terpisah dalam waktu yang sangat lama. Beberapa riwayat menyebut puluhan tahun. Dan selama waktu itu, Adam berdoa. Dia bertaubat. Dia mengingat Allah. Dia berjalan di bumi yang asing, mencari. Dan kemudian pertemuan itu terjadi. Tempat pertemuan Adam dan Hawa dalam riwayat para ulama, khususnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, adalah sebuah dataran yang kemudian disebut Arafah. Ya, Arafah yang sama dengan tempat wukuf dalam ibadah haji yang kita kenal hari ini. Nama Arafah sendiri dalam beberapa riwayat dikaitkan dengan kata Arafah, yang berarti mengenal atau mengetahui, karena di sanalah Adam dan Hawa saling mengenal kembali, setelah perpisahan yang panjang. Dan inilah yang membuat haji menjadi ibadah yang begitu dalam maknanya. Setiap jemaah yang berdiri di Arafah pada hari ke-9 Dzulhijjah sedang berdiri di tanah yang sama dengan tempat Adam dan Hawa. Pertama kali dipertemukan kembali setelah terpisah di bumi. Setiap doa yang dipanjatkan di Arafah memiliki resonansi yang sangat tua. Lebih tua dari Makkah, lebih tua dari Ka'bah, lebih tua dari sejarah yang bisa kita catat. Jika kisah Nabi Adam ini membuka sesuatu yang baru untuk Anda, sesuatu yang tidak pernah Anda dapatkan dari pelajaran agama biasa, tolong bagikan video ini, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak melewatkan episode berikutnya.
3 hal yang bisa kita bawa dari episode ini. Pertama, bumi adalah tempat perjuangan, bukan tempat kenyamanan. Adam turun ke bumi bukan untuk menikmati kemudahan. Dia turun untuk memulai misi, dan misi selalu dimulai dengan ketidaknyamanan. Kedua, kesepian adalah bagian dari perjalanan iman. Adam, manusia terbaik yang pernah diciptakan pada masanya, merasakan kesepian. Dia tidak langsung dipertemukan dengan apa yang dia cintai. Ada jarak yang harus ditempuh, ada waktu yang harus dijalani. Dan dalam waktu itulah kedekatan dengan Allah justru tumbuh. Ketiga, setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini memiliki makna yang lebih dalam dari yang kita sadari. Arafah bukan hanya tempat wukuf, Makkah bukan hanya sebuah kota, Jeddah bukan hanya sebuah pelabuhan. Di balik setiap nama, di balik setiap tempat, tersimpan lapisan sejarah yang bermula dari manusia pertama yang menginjakkan kaki di bumi ini. Kisah berikutnya dari seri Nabi Adam akan membawa kita lebih dalam ke kehidupannya di bumi. Bagaimana Adam belajar bertahan hidup dari nol, dan bagaimana peradaban manusia pertama dimulai. Jangan lewatkan, subscribe sekarang. Semoga Allah menjaga kita semua.